Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Syukri dari Politeknik Negeri Padang, jurusan Teknik Elektro Prodi D3 Teknik Listrik, BP 2001031002. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas 7 instalasi listrik yang diberikan oleh Ibu Riza Widya. Sebelum memasuki contoh soal, saya akan terlebih dahulu menjelaskan apa itu faktor daya. Faktor daya listrik adalah nilai perbandingan antara daya reaktif dengan daya nyata. Rentang nilainya berkisar antara 0 hingga 1. Faktor daya listrik ini dinyatakan dalam cos, dan faktor daya ini berguna untuk mengetahui tingkat efisiensi energi pada suatu beban listrik, melalui nilai daya yang tidak terpakai dan terbuang sia-sia selama beban kerja. Nah, sekarang mengapa faktor daya harus diperbaiki? Ada dua alasannya. Yang pertama, bila daya nyata tinggi yang terhubung dengan faktor daya rendah tidak dikurangi, maka seluruh jaringan listrik dari pusat pembangkit ke subsirkuit pabrik harus mampu membawa arus beban yang lebih besar daripada yang diperlukan. Untuk alasan ini, otoritas penyedia listrik biasanya memasukkan ketentuan tagihan yang berhubungan dengan besarnya faktor daya, baik itu pada komersial maupun pada industri. Alasan yang kedua, selain meningkatkan tagihan listrik, instalasi faktor daya rendah akan menyebabkan kenaikan suhu operasi, rugi-rugi, tegangan jatuh, dan efisiensi penggunaan energi listrik menjadi turun. Apabila kapasitor daya ditambahkan ke sebuah jaringan yang memiliki harmonik, maka level harmonik harus dianalisa terlebih dahulu agar dapat diambil tindakan yang tepat. Ada 3 situasi yang diberikan. Yang pertama yaitu kapasitor normal, yaitu PSC-nya lebih besar dari 240. Yang kedua, kapasitor dengan terisolasi lebih, PSC-nya R besar dari 120 ataupun R yang kecil dari 240. Yang ketiga yaitu kapasitor dengan reaktor anti harmonik, di mana PSC-nya berada di bawah 120, di mana R dapat didefinisikan sebagai jumlah aritmatik nilai nominal kVA perlengkapan sebagai penghasil harmonik, dan PSC merupakan pembagian antara nilai nominal daya transformator dengan nilai impedansi. Misalnya saja 1000 kVA transformer dengan impedansi sebesar 4,75%, maka dapat dicari PSC-nya 1000 dikali 1000 dibagi dengan 21.025 kVA, maka dapat dihasilkan R sebesar 0,0475. Maka dapat diartikan PSC-nya merupakan daya hubung singkat. Baiklah, masuk ke contoh soal 1. Yang pertama, buktikan bahwa faktor daya yang jelek dapat menyebabkan rugi-rugi jaringan bertambah besar. Di sini dapat kita simpulkan faktor daya jelek terjadi apabila cos di bawah 0,93. Bila cos semakin kecil, maka S-nya akan semakin besar. Dengan demikian, KHA penghantar yang dibutuhkan juga akan semakin besar, dan beban tagihan rekening listrik juga akan semakin besar, karena rekening listrik tersebut dihitung per VHA. Soal yang kedua, apabila diketahui bahwa daya nominal trafo sebesar 500 kVA, tegangan hubungan singkat sebesar 4%, dan total daya yang disearahkan sebesar 50 kVA, maka tentukan yang pertama daya hubung singkat dan PSC. Yang kedua, tentukan golongan kapasitor, apakah dia standar, terisolasi lebih, atau dengan reaktor anti harmonik. Jawaban yang pertama yaitu PSC dapat dicari dengan memasukkan nilai 500.000 dibagi dengan 0,04, maka diperoleh sebesar 12.500 kVA. Jawaban yang kedua, bila daya yang disearahkan adalah 50 kVA,
maka nilai ini tentu lebih kecil dari nilai rasio SCC per 240. Dengan demikian, dapat digunakan solusi yang pertama, yaitu menggunakan kapasitor normal. Soal yang ketiga, bila diketahui bahwa daya nominal trafo sebesar 1000 kVA dan tegangan hubung singkat 4%, dan total daya yang disearahkan sebesar 150 kVA, maka tentukan yang pertama daya hubung singkat dan PSC, yang kedua tentukan golongan kapasitor, apakah standar, terisolasi lebih, ataupun dengan reaktor anti harmonik. Baiklah, jawaban pertama sama seperti rumus tadi, PSC sama dengan 1 juta dibagi 0,04, maka kita peroleh hasil 25.000 kVA. Jawaban yang kedua, untuk menentukan golongan kapasitor, jawaban yang kedua untuk menentukan daya hubung singkat, maka SCC dibagi 240 sama dengan 25.000 dibagi 240, maka kita peroleh 10 kVA. Selanjutnya, SCC per 120 sama dengan 25.000 dibagi 120, maka diperoleh 208 kVA. Yang kedua, jawabannya bila daya yang disearahkan adalah 150 kVA, maka nilai ini berada di antara nilai rasio SCC per 240 dan SCC per 120. Dengan demikian, dapat kita gunakan solusi kedua, yaitu kapasitor terisolasi. Untuk soal yang keempat, bila diketahui bahwa daya nominal trafo 630 kVA dan tegangan hubung singkat sebesar 4% dan total daya yang disearahkan 200 kVA, maka tentukan yang pertama daya hubung singkat PSC, yang kedua tentukan golongan kapasitor, apakah standar, terisolasi lebih, ataupun dengan reaktor anti harmonik. Jawaban yang pertama yaitu PSC sama dengan 630.000 dibagi 0,04, maka hasilnya 15.750 kVA. Selanjutnya SCC dapat dicari, SCC dibagi 240 sama dengan 15.750 dibagi 120, maka dapat diperoleh hasil 131 kVA. Yang kedua, bila daya yang disearahkan adalah 200 kVA, maka tentu nilainya lebih besar dari SCC per 120. Dengan demikian, dapat digunakan solusi ketiga, yaitu kapasitor dengan reaktor anti harmonik. Soal yang terakhir atau soal kelima, yaitu bila diketahui kapasitor VAR plus dengan spesifikasi 50 kVAR 440 V per 50 Hz, dapatkah kapasitor tersebut dipasangkan ke jaringan yang membutuhkan 50 kVAR dengan tegangan nominal 400 V per 50 Hz? Mengapa demikian? Jawabannya tentu dapat, karena 50 kVAR per 440 V menunjukkan tegangan isolasi kapasitor. Asalkan tegangan nominal jaringannya adalah 400 volt, konsekuensinya semakin tinggi tegangan isolasi kapasitor yang dipasang, maka dari segi ekonomi harga kapasitor tentu akan semakin mahal. Dengan demikian, apabila tegangan nominal jaringan adalah 400 volt, maka harus dibeli tegangan isolasi kapasitor sebesar 400 volt juga. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam pembacaan ataupun materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.